Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu min ummatin ajaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alayhi dzikru innaka lamajnun. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Salam rahimakumullah. Kita sebagai manusia disebut dalam Quran, tugas pokok kita dalam hidup ini adalah ibadah. Dan disebut dalam prinsip hukum Islam, ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi juga ada ibadah ghairu mahdhah yang lazim juga disebut dengan muamalah. Ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah ditujukan kepada manusia agar manusia itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dituntun dari waktu ke waktu untuk beribadah. Contoh, bagaimana Allah ingin mendekatkan hambanya kepadanya, dituntun kita dengan sangat baik sekali. Contohnya maghrib tadi, apa Allah tuntun kita? Dituntun untuk menguatkan batin kita dengan kalimat kesaksian, kalimat syahadat berulang-ulang. Nah, bagi yang datang cepat, dia salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tahiyat akhir membaca syahadat 1 kali. Ya. Setelah itu azan berkumandang. Dalam azan berapa kali syahadat? 2 kali. Sudah 3. Bagi yang tadi melaksanakan salat sunat qabliyah sebelum iqamah, ada pula syahadat 1 kali. Sudah 4 ya. Kemudian iqamah ada syahadat 1 kali. Sudah 5. Dalam salat maghrib ada syahadat 2 kali. Sudah 7. Selesai maghrib, salat sunat rawatib ba'da maghrib, syahadat 1 kali. Dalam satu waktu salat maghrib saja sudah dituntun oleh Allah kita itu untuk dekat dengannya, itu memperkuat hati kita, batin kita, keterikatan kita dengan Allah 8 kali. Jadi memang ikatan itu kalau nak berulang-ulang jaga, memang tak terikat dia. Ikatan apa berjalan. Kalau sekali itu di KPN ya, anak mau lapeh kok.
Allah ingin kita beribadah itu supaya dekat dengan Dia. Nah, karena itu kita di dunia ini punya tugas pokok ibadah, tapi kita memiliki keterbatasan. Manusia ini memiliki keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan tempat hidup. Kalau kota batin tempat hidup, di mana tempat hidup? Hanya di bumi. Wa fiha tahyaun wa fiha tamutun. Allah berfirman, kamu hidup padanya bumi dan akan mati di bumi. Memang kenyataannya tidak ada orang manusia hidup di bumi, tidak ada. Di bulan, tidak ada. Hidup di bumi, mati di bumi. Wa minha tukhrajun, suatu saat akan dikeluarkan dari bumi. Karena semua orang yang mati itu dikubur dalam bumi. Nanti pada waktunya akan dibangkit lagi. Keterbatasan tempat. Buktinya memang kita terbatas pengetahuan kita tentang tempat keadaan kita. Saya mulai lupa nama RT sekecamatan. Kamu sudah tahu atau tetangga? Atau tetangga? Tidak pakai dan bawa. Para buah RT di tetangga. Itu kita terbatas apa? Lalu kan lebih tinggi itu Pak. Lalu metong nama jalan, lalu nama metong alamat di Piaman, macam buah-buahan. Nah bu, lalu memang kita terbatas. Jangankan kita akan bisa mengelilingi dunia secara fisik, apa saja susah. Jadi rupanya itulah rasio di Allah dulu mengajarkan ke Adam nama-nama benda di muka bumi ini supaya Adam itu kenal dengan dunianya. Karena Adam itu akan hidup di bumi. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ini memiliki keterbatasan waktu. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Salah satu istilah waktu dalam Quran disebut dengan ajal. Surat Al-Hijr ayat 5 ini mengatakan tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya ataupun mengakhirkan ajalnya. Tapi ajal itu kita tidak tahu kapan datangnya. Ternyata saya punya anak 4. Suatu kali bercanda dengan bidan, Bu, bisa tidak dibuat di akta kelahiran itu surat bidan itu keterangan anak ini lahir tanggal sekian akan meninggal tanggal sekian. Balik ke Bapak. Ternyata memang ada orang yang bisa. Yang ada cuma akta kelahiran. Kenapa? Karena memang tidak tahu sama sekali kita. Walaupun awak dan punya badan, awak dan punya angok, artinya nanti agi angok dari Allah, tidak tahu awak bila ajal itu. Termasuk periode zaman ke zaman, waktu ke waktu, itu memang Allah yang tahu. Nah karena itu tidak ada satu pun manusia yang tahu, yang dapat mendahului ajalnya ataupun mengakhirkan ajalnya. Kita terbatas. Tapi disebut kita masing-masing punya ajal, batas. Ajal itu batas. Batas hidup, batas muda, batas tua, batas sehat, batas segar, batas kaya. Orang kaya juga tidak tahu kan berapa lama dia akan kaya. Meskipun dia rencanakan akan kaya keturunan, tapi tidak tahu dia berapa lama akan kaya. Bapak ibu semua menikah tuh dengan pasangan suami atau istri. Berapa lama akan bersama dengan istri atau suami itu? Kita tidak tahu dengan pasti. Nah jadi, janganlah kematian apa yang ada pada kita saja pada hari ini. Hari ini kita sehat, besok belum tentu.
Kapan sakit akan datang kepada kita? Kita tidak tahu. Manusia memiliki keterbatasan waktu. Disebut dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan datang ajalnya yang namanya mati. Wa nabiyukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum mati itu kami uji kamu dengan yang baik-baik dan dengan yang buruk. Jadi orang nggak ada yang mati karena COVID, nggak ada. Cuma kebetulan sebelum dia meninggal diuji oleh Allah dengan COVID, terpapar oleh COVID. Kan itu aja Pak. Karena dia ada sakit yang lain, datang virus COVID, semakin lemah dia secara fisik. Tetapi orang yang sembuh, orang kena COVID, lalu sembuh lagi banyak yang sembuh ketimbang yang meninggal. Jadi tidak ada orang meninggal karena COVID, meninggal karena danta auto, meninggal karena sakit, nggak ada. Tapi Allah sebutkan sesuatu yang terjadi pada kamu sebelum kematian itu bentuknya adalah wanablukum, ujian kami. Adonan sanang-sanang, adonan tidak sanang. Sanang awak mencariannya, aduh. Tidak sanang awak menerimanya, aduh. Ujian itu tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dalam ujian Allah itu hidup dan mati itu silih berganti manusia. Siapa nanti yang paling baik amal perbuatannya? Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awak angka nomor bara, ya dah. Leka masuk nak orang yang lo awak. Catatan untuk masuk surga. Yang mula Pak nomor bara nak masalah, yang penting masuk daftar ke masuk surga. Nomor sekian Pak, yang penting awak masuk daftar itu. Nah, keterbatasan waktu. Yang kapan kita berakhir hidup di dunia ini kita tidak tahu. Kita terbatas waktunya. Nah, dalam keterbatasan pengetahuan kita, dalam keterbatasan waktu yang kita punya, dalam keterbatasan tempat tinggal yang itu bisa kita kuasai, Allah menyuruh kita beribadah. Yo ibadah mahdoh, yo ibadah gairu mahdoh. Di dalam ibadah itu sendiri juga kita akan mengenal waktu. Nah, ada waktu yang kita lalui dalam hidup ini disebut dengan waktu fisik. Apa itu waktu fisik? Kesehatan. Termasuk waktu fisik itu prediksi waktu yang sejam ini berputar, habis hari, habis minggu, habis bulan, habis tahun. Diprediksi pulau bila masuk Ramadan, bila 1 Syawal, bila 10 Zulhijjah, bila Sya'ban, bila macam-macam. Itu namanya waktu fisik yang berputar, bisa kita hitung. Waktu sahur bila, waktu berbuka bila, waktu sholat subuh bila, zuhur bila, asar bila, kan gini kok dapat dihitung oleh manusia. Waktu fisik namanya. Tapi ada pula namanya waktu metafisik. Mana waktu metafisik itu? Nah, itulah dia. Kita ini sebelum ada diciptakan Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam ayat, roh itu dimasukkan Allah ke dalam jasad manusia dalam kandungan ibunya ketika berusia 120 hari. Tidak tahu awak duduk Pak, roh yang masuk ke dalam tubuh, dalam rahim itu, itulah para ulama diciptakan Allah sebelumnya baru dimasukkan ke sini. Nama kalau dimasuk sawanta itu diciptakannya telah ada, kalau jadi kawan. Dan jadi informasi Al-Quran umur 120 hari, ya kan? Muampe bulan, jasad dan berproses dalam kandungan seorang perempuan itu, ibu itu adalah diberi roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dia berjanji,
alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala, qalu bala syahidna. Mereka berkata semua, rata-rata Allah itu berkata semua, benar, engkau Allah Tuhan kami. Nah, kita berapa lama dalam kandungan? Kita tidak tahu juga, Pak. Prediksi dokter 9 bulan, ternyata dalam setahun belum lahir. 7 bulan sudah lahir, 8 bulan tidak lahir. Kepastian kita tidak tahu. Kemudian apa yang ada dalam rahim itu? Wa ya'lamu ma fil arham. Apa yang terjadi? Paling-paling dokter bisa menjalian, mengiru-ngiru jenis kelamin. Tapi matanya kuning, hijau, hitam. Ya, tak tahu. Bisa rambutnya labe, keriting, lurus, kuning, biru, hitam. Kulitnya itu. Banyak yang tidak jelas oleh manusia dalam rahim itu. Paling-paling ada OSG itu aja. Menakok-nakok jadi segala kelamin. Nah, lain tak tahu aja. Kukunya cukup ya tidak. Nanti kakinya kalau tangan berbulu tidak, dikit saja tu bah. Ini ada lain. Langkau teleponnya tidak. Karena tahu tu bah. Manusia terbatas ilmunya. Lahir ke dunia, umurnya dia tidak tahu juga berapa lama. Meninggal masuk alam barzah, berapa lama dalam kuburan. Kalau jasad kalau kubur banyak, setahun atau 5 tahun tidak. Tapi namanya barzah menunggu sejak kematian sampai nanti hari berbangkit dibukanya pada masa dengan tanda kiamat besar. Berapa lama? Tapi ada malam meninggal. Begini, al-mati lagi. Al-mati lagi. Belum. Berapa lama kita tidak tahu. Nah, proses waktu yang kita lalui itu namanya waktu metafisik. Tidak terjangkau di akal, hanya bisa dijangkau dengan iman. Karena Al-Quran menginformasikan pasti itu akan terjadi. Kiamat itu pasti akan terjadi. Manusia keluar dari bumi berbangkit itu pasti. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ko kitab pengajian na adoh ragunya doh sangen nek jual. Yo bak jaleh pasti mutlak benar apa dikatakan oleh Al-Quran. Dan sangen yang jadi karagui dari nogodong dari Quran. Nah, dalam keterbatasan kita dengan waktu metafisik, termasuk waktu metafisik itu terjadi pada Rasulullah SAW, itu yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Isra, Asra dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bisa dicari-cari di ilmu, Pak. Para jaraknya, para jarak tempuh, kalau kecepatan seribu, para lamunya bisa dia kakai di ilmu fisika di dunia. Tapi dicari-cari, tidak tapi kalau sudah tarqa fis sama, naik dari Baitul Maqdis itu, Yerusalem itu, Baitul Aqsa itu ke Sidratul Muntaha, jaraknya tidak tahu, lalu waktu tidak tahu, para lamu Nabi di sana kita tidak tahu. Dan ada jalan informasi macam Quran, tarqa fis sama, tiba seperti Muntaha disabuin dua informasi Al-Quran tentang Nabi. Pertama, Nabi itu melihat Jibril kembali, seperti dia melihat ketika di gua Hira menerima wahyu pertama. Kedua, diberikan surga. Indah Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Jadi kan Nabi dah cari surga, kawa alun lain. Kau kena dulu itu masuk Ramadan, Pak. Ada namanya waktu sakral. Kalau mereka kan waktu fisik, waktu metafisik ini, waktu sakral itu malam Lailatul Qadar. Nah, ada orang mengajar, amun nampak surga malam Lailatul Qadar itu ada. Nadur, Pak. Nanti selain surga dari Allah itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam, kami coba masuk. Dulu lihat. Nanti calian dari Allah itu surga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad indah jannatul ma'wa. Dia berada di Sidratul Muntaha itu, dia lihat bersoboknya di Jibril,
diperlihatkan surga kepadanya. Lalu turun balik kita tahu ada. Cuma nyeleh bersebut Abu Bakar sebuah. Abaralah maunya. Dulu kecil di atas seperti Muntaha tu bangun itu Atu baca turunkan tu. Tak dapat dijangkau oleh akal. Tak bisa. Dengan ilmu tak bisa. Apa dengan ilmu tak bisa? Boleh cari buat siko di Google Map Sidratil Muntaha. Dah kau suruh Pak. Orang bisa ke Sri Lanka, semua kan pakai Google Map. Ya kan, pakai Google Map buat Masjid Nurul Salam Rukuk Tabiang. Pasti ada tujuan. Kalau mau buka-buka ada tujuan dia. Tapi itu Pak. Hah? Itu langit itu dimasuk. Nah itulah. Mula dah pek berapa? Nabi yang naik ke Sidratul Muntaha. Yang kalau itu katanya dah pek yang mudah. Aina tarka fi sama, Nabi itu naik ke langit, di mana pintu masuknya, nama jalan di tempuhnya, jalurnya, di mana letak Sidratul Muntaha itu, bara jaraknya, sudah tu apa kendaraannya. Memang ilmu itu nak cari lupa. Tapi itulah Allah memberi kita hidayah beriman. Atau syukurnya orang beriman juga. Dapat lama dari itu awak kalau berkata iman. Lalu iman saja nggak dapat. Kalau itu cara menanya dapat yang mau kita. Di luar kemampuan kita. Tapi tarka fis sama, naik langit itu Allah yang mengatur. Tidak mulu kalau kecil adalah dari kode asal memperjalankan itu Allah. Kalau di Allah pun tidak mungkin. Allah ahli kimia protes, ahli fisika protes. Awak kok kalau badan kacang lihat angin bergesek, itu tabaka kuning. Itu menurut ilmu fisika. Kalau di Allah, menurut ilmunya di fisika itu api itu membakar. Di Allah itu Nabi Ibrahim tidak membakar. Kan itu. Jadi yang tidak mungkin di awak banyak namun mustahil. Di Allah tidak ada nama mustahil. Kau itu Pak, tidak ada nama mustahil. Tahu itu waktu. Lailatul Qadar. Jadi kalau ada pula orang ngomong, ini malam Lailatul Qadar itu nampak sungguh. Informasi dan mengecek nampak sungguh malam Lailatul Qadar. Tapi bicara malaikat turun yo. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun mengatur urusan-urusan pada malam itu. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Turun tangan malaikat mengatur urusan. Biasanya kalau malaikat yang mengatur urusan nan elo atau nan elo. Nan elo saja ada malaikat punya gitu. Maka pengertiannya kalau turun malaikat rami-rami mengatur urusan dunia, itu berarti malamnya istimewa, kemuliaannya disebut 1000. Kan malaikat mengatur semalam tuh. Tadi kok dapat di malam malaikat turun ke mengatur 1000 malam Lailatul Qadar tuh kalau biasa. Tapi tidak. Ternyata malam Lailatul Qadar itu hanya satu kali dalam setahun. Itu pun jatuh ke bulan Ramadan. Tapi itu pun tidak tahu. Malam Qadar. Diduga-duga bisa, tapi aslinya tidak bisa. Sehingga orang acok kalau tujuannya lalu tidak semua juga kadang-kadang semua Abo berubah tuh kini ke petang dan Lailatul Qadar kalau berhenti merokok nampak Lailatul Qadar itu tak boleh merokok. Alhamdulillah. Cuma nak koyo Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu-ibu, maka disebut dalam ayat batas waktu malam itu terbitnya apa? Maka kita masuk. Tugas kita beribadah, waktu kita terbatas, tempat kita terbatas, ilmu kita terbatas, tapi kita disuruh beribadah. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Dimotivasi oleh Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Orang-orang beriman dan beramal saleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai.
Mereka kalau masuk kekal di dalam. Wa'dallahi haqqa, janji Allah itu benar. Haqqa, benar, sangat benar. Janji Allah itu benar. Jadi diagilah informasi di Allah bahwa akan dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itulah gunanya kita beribadah. Nah, dalam ibadah itu ada beberapa yang mesti kita perhatikan. Kita ambil contoh ibadah mahdoh. Dalam ayat dikatakan, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ibadah mahdoh itu semuanya waktunya ditentukan. Indah mulia waktunya waktu jadilah waktu sholat fardu ditentukan. Enggak mulia zuhur di asar. Kalau normalnya baik, kalau masuk jamaah asar mulia, subuh dibawa ke maghrib dibawa ke subuh enggak mulia. Kaifiatnya diatur. Cara mengarajuannya, apa yang dibaca, apa gerakannya, enggak mulia dalam dakwahnya. Ada waktu-waktu khusus. Puasa Ramadan 1 kali setahun, hanya bulan Ramadan. Salat tarawih hanya di bulan Ramadan. Kalau ada orang salat tarawih di bulan Rajab, tidak tarawih ada. Aku patah dulu kecilnya kamu Nabi Ibrahim. Salat pun tidak perlu. Dan kecuali salat tarawih. Bisa tarawih itu boleh bila bulan Mawafiliyah. Salat sunat. Rusak kira-kira. Salat pun tidak wajib. Tarawih boleh pilih-pilih. Dari Ramadan sudah. Kamu lah ngecek. Adanya salat tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Tidak ada Nabi mengarajukan salat tarawih di luar Ramadan. Nah, kini kan itu. Ikut diprediksi ijtima para ulama yang sudah mengumumkan Muhammadiyah. Ijtima yang menghasilkan 1 Ramadan 1442 itu jatuh pada maghrib tanggal 12 April. Sampai maghrib 3 balik April itu 1 Ramadan. Dek karena maghrib lama suah, makanya malam sesudah Isya salat tarawih. Nah, dan salat tarawih itu boleh siang hari, hanya di waktu malam. Malam itu terbenam matahari sampai terbit fajar. Hatta matma'il fajar. Mana malam itu saja terbenam matahari sampai tabinya fajar. Kalau tabi fajar tidak malam namanya lain. Itulah waktu untuk sholat tarawih. Siang hari bagai tarawih tidak boleh. Tidak boleh. Pakatunya itu batehnya. Dan itu pun dibateh sesudah sholat maghrib dulu, sholat isya dulu ya. Sholat tarawih antara maghrib dan isya. Nado Nabi membuat. Nanti membuat Nabi itu bila sesudah sholat isya. Jadi ibadah itu waktunya ditentukan, cara mengerjakannya ditentukan. Idul Fitri, sholat Idul Fitri tanggal 1. Kalau salah itu bisa tanggal 2 sholat Idul Fitri. Salah itu Pak. Kalau salah hitungnya menengok bulan. Dengan apa ditengoknya? Kalau ditengok dengan ilmu hisab, ada yang ketemu tepat. Kalau tengok dengan mata kepala musim hujan itu agak baik kok Pak. Bulan dah nampak. Besok sama berikut macam bulan tu. Tinggi. Nah, waktunya ditentukan, caranya ditentukan. Tidak bisa dia. Karena waktu itu berpengaruh terhadap ibadah. Waktu haji, sampai haji, waktu haji hanya di bulan Dzulhijjah. Sampainya hanya di Makkah. Nah, lebih besar upaya haji ke India, ke Bangladesh, ke Ulaan, ke Celau, dan lain. Nah, tahu. Lalu kajian haji itu ke Makkah, Al-Mukarramah. Tidak ada haji selain di situ. Tidak ada. Dan tidak ada haji di bulan Ramadan, tidak ada haji di bulan Ramadan. Haji
haji ada di bulan Zulhijjah. Jadi waktunya ditentukan, caranya ditentukan, bajunya orang berhaji itu ditentukan. Tidak bisa baju biasa bentuk itu. Dijali-jalian bajunya, tiba-tiba kurban itu pula. Tidak bisa asal binatang saja disembelih untuk kurban itu. Disabuin apa binatangnya, umurnya bara, gigi tangganya, jenis hewannya. Kalau cacat ikut buliah, kalau ikut kan seketik buliah, gitu. Sampai ke situ diatur. Kalau ibadah mah. Nah, maka waktunya tidak boleh ditukar, caranya tidak mengikuti Rasulullah SAW. Maka sesuatu ibadah kalau di luar waktunya dalam hukum fikih adalah tidak sah. Ini ada PR bapak dan ibu. Dan kalau jadi bapak pun tidak mau sampaikan. Kalau itu ada hasil koreksi waktu subuh. Hasil Munas Tarjih Muhammadiyah diputuskan pada bulan Desember 2020 setelah melakukan penelitian lebih kurang selama 10 tahun. Koreksi waktunya tak capai 8 mini dan ada ini. Mestinya kalau kini 5 lewat 5 tambah 8. 5 lewat 3 balik. Jalannya Nino hanya terangkan secara rinci, secara ringkas. Kalau 5:05 matahari baru minus 20 derajat. Dia mati waktu itu, fajar lalu keluar. Ditunggu 8 menit setara dengan 2 derajat. 1 derajat sampai ini, 2 derajat akan ini. Lalu nampak fajar itu keluar. Dilakukan di banyak tempat dalam waktu yang sangat lama. Setelah ada hasil penelitian dari lembaga penelitian, 3 lembaga besar, UMSU, UAD, UHAMKA Jakarta, UAD ke Jakarta, meneliti ulama-ulama selama sebut saja 2010 sampai 2020, baru ditemuan koreksi waktunya itu kalau 50 derajat di bawah atau 5:05 itu jelek keluar fajarnya alun tabik. Kalau alun tabik kalau subuh namanya alun wasubhi idza tanafas ila bangun fajar itu kalau mencegoknya baru namanya subuh. Hatta matla'il fajr, habis malam dengan munculnya fajar. Nah, tapi kok untuk melaksanakannya tentu melibatkan banyak pihak yang ada di Allah. Tentang yang mau menyampaikan. Sebab aku itu. Kalau diturun diko umpamanya masuk waktu sholat. Nah, tentu akan berada sholat bukan pada waktunya. Kalau memang saja masih oke sholat subuh, sudah azan sholat sunat. Paling-paling yang ada dapat di waktu sholat sunat, sholat subuhnya dapat. Tapi kalau di rumah, yang lebih tinggi, lebih ke medan, naik pesawat, karena azan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sebenarnya. Sholat subuh selesai. Sebenarnya dikhawatirkan akan berada sholat tidak pada waktunya. Nah, kok seumpama nanti 5 tahun ke datang sebuah informasi baru, rupanya lapat dong. Sampai ini maju kamu gitu ya. Oleh ikuti selama ukur 8 menit. Berarti selama ukur awak sampai sholat sampai ini. Tapi masih di waktu sholat. Seperti tarik ke belakang, khawatir tidak di waktu sholat. Itu untuk membuka situ tunggu. Jadi untuk waktu sholat, di waktu membuka sama. Kalau ragu kurang ke membuka, lampu mati, HP mati, jam mati, berada dalam itu. Hari kalam, rasul-rasul dikira-kira sakti kalau masuk maghrib. Asli rasul itu siang. Tapi rasul-rasulnya kalau masuk ke maghrib belum betul. Minumnya. 5 malam ini sudah minum, terengah suara dari sekolah kadakit pantai. Bapak Ibu waktu berbuka sudah masuk, silakan berbuka. Mulai minum ini apa? Bapak saja. Batal atau sah? Batal. Karena untuk berbuka itu mesti dipastikan waktunya masuk. Sama dia salah sebuah. Dia terlambat lalu malam, jam mati. Dia tak jago, jadi hari pukul 6.
Dek tersesat, sudah ketika sholat sedonya, sudah bodoh sholat, sudah sholat bunyi alarm HP pun punya alarmnya 50 HP. Jadi HP 50 HP. Bahasa semua tadi. Sah tidak? Tidak sah waktu tua lumah suah. Tapi kalau sahur kalau sombong masih sah. Kamu itu. Nyo tak tahu pedoman tak ada. Nyo rasuari masih malam. Belum sebuah baru lain. Upah makan. Lah sudah makan. Ini kan bu. Ada cara saji. Bapak kamu saji oleh makan di subuh baru setengah 6. Hah? Kalau soal masuk waktu itu mulai ini mau. Ini tak tahu tadi ada pedoman ragu antah masih malam atau Allah masuk subuh. Ini ragu. Nah, kau memang Allah masuk. Bahasa itu sahurnya sah dan lanjut puasa. Kalau aslinya itu adalah malam. Tapi di buku dia tidak sah. Itu dampak daripada waktu. Mudah-mudahan karena waktu pula sudah masuk, kita diikat dengan ini. Mudah-mudahan dalam keterbatasan waktu yang kita punya, ilmu yang kita punya, kesempatan yang kita punya, kita bisa memiliki kemampuan beribadah kepada Allah. Karena Allah menjanjikan amanu wa amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kalimat Allah ke dalam surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mari kita perbanyak amal saleh awak, ibadat-ibadat yang kita kerjakan karena awak tak tahu sampai bila awak bisa beribadah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.